Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Dr. Antervenus M. Akom. Beliau merupakan dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya sedikit akan membacakan CV dari Dr. Antervenus. Beliau sudah lebih dari 25 tahun dalam dunia penelitian maupun pengajaran dan pengalaman terhadap pelayanan masyarakat dan dalam bidang ilmu komunikasi. Selain itu beliau juga terlibat dalam dunia konsultasi di bidang komunikasi, kemudian budaya organisasi maupun audit komunikasi. Dr. Antervenus juga menerima beasiswa dari Javan Foundation pada tahun 2000 hingga 2001. Beliau kini pernah mengunjungi dan merupakan lulusan dari Minku atau Museum Etnologi Nasional Osaka, Jepang, dan juga beliau merupakan penerima 5 besar beasiswa SAIN di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam melakukan penelitian di Leiden University pada tahun 2012. Saat ini beliau juga merupakan seorang penulis yang menerbitkan buku dengan judul Manajemen Kampanye pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Simbiosa dan mendapatkan penjualan terlaris. Wah, luar biasa sekali ya. Saat ini Dr. Antervenus merupakan dosen di UPNJ atau Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai wakil rektor bidang akademik dan bertanggung jawab dalam bidang komunikasi, teori komunikasi, audit komunikasi, dan berbagai bidang lainnya, serta pernah mendapatkan penghargaan sebagai dosen terbaik di Fakultas Ilmu Komunikasi pada tahun 2007. Baik, langsung saja kepada Dr. Antervenus M. Akom, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Karena diizinkan menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you all, participants. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyoroti topik yang kita bicarakan ini dari perspektif komunikasi, gitu ya. Diskusi kita nanti bisa meluas, Bapak Ibu sekalian, ke teknologi, ya. Kita bisa bicara nanti apa pengaruh teknologi revolusi industri 4.0, ya, IoT, big data, dan seterusnya, dan apa kaitannya dengan komunikasi dan kemelayuan. Atau misalnya kita kaitkan dengan society 5.0, gitu ya, masyarakat 5.0 yang pada prinsipnya adalah preparation atau persiapan kita di revolusi industri 4.0 gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai pembicaraan saya. Mohon saya izin share screen. Ya. Bapak Ibu, saya akan bicara tentang Malay communication values in the digital era. Jadi reorientation, kita meninjau kembali untuk menemukan kira-kira gagasan paling bagus untuk nilai-nilai kemelayuan itu seperti apa, khususnya nanti ketika kita bicara di era digital. Bapak Ibu sekalian, riset-riset tentang kemelayuan ini banyak dilakukan, ya, tapi kurang mendalam, gitu ya, kurang komprehensif. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Duski tadi, definisi tentang kemelayuan itu tidak konklusif, gitu ya. Artinya masih banyak tafsiran atau pendapat-pendapat yang berbeda satu sama lain. Saya, Bapak Ibu, berusaha untuk merangkum karena ini berkaitan dengan masalah etnik. Jadi definisi tentang etnik itu diperlukan, gitu ya. Saya berusaha untuk merangkum baik dari perspektif filosofis maupun teoritik, ya. Jadi ada banyak teori-teori tentang etnik, ya. Bagaimana kita mendefinisikan etnik, ya.
salah satu dalam sosiologi ya, salah satunya teorinya Frederick Barth gitu ya, dan teori-teori yang lain. Saya merangkumnya dalam buku Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Iya, sudah Pak. Sudah ya, oke. Saya merangkum konsep-konsep itu Bapak Ibu dalam buku Filsafat Komunikasi Orang Melayu. Jadi kita panjang lebar mendiskusikan Melayu itu apa gitu, Bapak Ibu, dari mulai awal sampai yang terakhir gitu. Dan bagaimana nilai-nilai Melayu tentang komunikasi gitu. Kita ini bukan hanya mengekor barat, kita ini sebuah etnik yang besar. Kita punya budaya, kita punya nilai-nilai yang seharusnya dijadikan pijakan bagi kita ketika kita membicarakan tentang aspek apapun dalam hidup kita, termasuk komunikasi. Jadi tugas saya mengeksplorasi, karena pendidikan kita lebih banyak dijajah oleh pemikiran Barat ya, apalagi ilmu sosial gitu ya, sehingga konsep-konsep yang merepresentasikan asli Indonesia atau kemelayuan itu sangat jarang muncul gitulah. Jadi semangat itulah yang kemudian kita gali gitu untuk menyajikan apa sih gitu, apakah orang Indonesia itu atau orang Melayu itu punya konsep-konsep komunikasi. Nah ini yang ingin dijawab Bapak Ibu sekalian. Pembicaraan saya ada 4 Bapak Ibu. Pertama saya ingin mendefinisikan tentang Melayu gitu ya, atau kemelayuan. Kalau Andaya mendefinisikan, menyebutnya konsep ini sebagai Malayness gitu ya, kemelayuan gitu. Kemudian saya ingin membandingkan antara Western dan Eastern, ini maksudnya ya, Western dan Eastern. Western dan Eastern root of communication philosophy or communication values, kemudian heart as the center of Malay's life, and Budi as the ultimate values of Malay. Jadi 4 konsep ini yang sebetulnya membicarakan tentang bagaimana komunikasi orang Melayu gitu. Termasuk ketika kita memasuki era digital, Bapak Ibu, ya nilai-nilai komunikasi ini harus terrepresentasikan Bapak Ibu dalam perilaku digital kita gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang Melayu, Bapak Ibu, ini kenapa ya? Sebentar Bapak Ibu. Oke, stop share dulu. Mohon maaf Bapak Ibu. Oh, ini kenapa ya? Kok tiba-tiba munculnya ini? Kenapa munculnya ini ya? Sesuaikan dengan tema ya Pak, era digital gitu. Ya. Oke. Ya. Oke, share screen-nya. Oke. Oke, saya gunakan ini aja dulu. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendefinisikan kemelayuan, Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita rangkum dari semua buku yang bicara tentang kemelayuan itu ada 2. We can use strict definitions or loose definitions. By strict definitions, we consider 4 aspects as part of the definitions. Ya, yang pertama using Malay language. Jadi kalau kita menggunakan batasan yang kaku, yang ketat ya tentang Melayu, ya menggunakan bahasa Melayu gitu ya. Yang kedua, practicing Malay custom. Jadi kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang Melayu gitu ya. Walaupun kita membicarakan nanti adat istiadat yang mana gitu, karena varian Melayu itu banyak gitu. Ya mungkin varian Melayu setempat gitu ya. Kalau mereka mempraktekkan itu, ya artinya mereka Melayu. Karena nanti beda, Melayu Palembang, Melayu Riau Daratan, Melayu Kuantan Singingi, Melayu di Tapanuli Selatan, Melayu di Aceh gitu ya, di komunitas Aceh, bahkan di Bali pun ada komunitas Melayu gitu ya. Apalagi misalnya Melayu-Melayu yang lebih dianggap pure gitu ya.
Kepulauan Riau gitu ya, atau nanti Kalimantan Barat dan seterusnya gitu. Melayu Delhi. Jadi practicing Malay customs and values, lalu Islam, mereka beragama Islam dan under Malay rulers gitu ya. Jadi di bawah penguasa Melayu gitu. Itu definisi yang ketat gitu Bapak Ibu. Tadi sudah dibicarakan problematikanya, kita mengerdilkan diri kalau kita bicara Melayu itu harus Islam misalnya gitu ya. Karena dalam prakteknya tidak bisa kita menggunakan definisi yang ketat seperti ini gitu ya Bapak Ibu sekalian gitu. Bahkan Arab sendiri itu definisinya tidak begitu, karena Arab itu banyak yang Kristen juga gitu ya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi yang kedua, loose definition itu ya using Malay or Indonesian language, lalu sharing Malay values and partly Islamic believers. Jadi sebagian tuh beragama Islam gitu, sebagian lagi enggak gitu. Jadi asal mereka punya nilai-nilai kemelayuan, kita nyebutnya Melayu. Asal mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu bahasa Melayu gitu ya, maka kita menyebutnya Melayu juga gitu. Kalau kita menggunakan loose definitions, wah ini kelihatannya ada gangguan ya, ada intruder ini, ada ini ya. Oke, kita akan bicara tentang komunitas yang besar, ada 310 juta orang ya. Jadi ini adalah potensi yang besar. Tapi kalau kita bicara Melayu dalam pengertian yang kecil, yang strict ya, itu kurang dari 60 juta gitu ya. Paling-paling di Sumatera, karena bangsa Melayu itu bangsa pesisir, di kawasan-kawasan pesisir gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di Semenanjung paling gitu ya Bapak Ibu, dan ini kurang dari 60 juta orang gitu. Jadi definisi ini dua-duanya sebetulnya bisa kita gunakan Bapak Ibu, tergantung kepentingannya yang mana. Dan tidak ada juga keharusan kita untuk memilih definisi, dan tidak perlu juga ya kepentingannya tidak ada Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi tergantung. Jadi kalau rational choice, teori rational choice ya orang memilih sesuatu atau menggunakan multiple identities theory ya orang menggunakan identitas tergantung kepentingannya gitu. Jadi seperti saya yang campuran Melayu dan menguasai beberapa bahasa gitu, karena saya besar di beberapa tempat, identitas saya multiple. Jadi kalau saya ketemu orang Banten, saya ngomong bahasa Banten, saya jadi orang Banten gitu ya. Karena saya di Bandung, di Unpad gitu kan, saya jadi orang Unpad. Ketika jadi orang Bandung, jadi orang Sunda gitu ya. Ketika saya menggunakan bahasa Sunda, karena saya menguasai bahasa itu gitu, lengkap dengan dialeknya, dengan cara berbicara dan sebagainya. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan itu secara ketat juga gitu. Tergantung kepentingan apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kedua bentuk definisi ini pada prinsipnya relevan ya dalam perspektif komunikasi. Jadi kalau komunikasi itu fokusnya pada bagaimana sih cara mereka mengekspresikan diri, bagaimana sih perilaku komunikasi mereka. Nanti perilaku komunikasinya berlaku juga Bapak Ibu nanti ya, ketika digital era mereka menggunakan sosial media gitu ya, atau menggunakan media-media yang lainnya gitu, perilakunya seperti apa sih? Apakah memang mencerminkan nilai-nilai kemelayuan atau tidak? Nah ini juga bisa kita bicarakan gitu. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu, kalau kita bicara komunikasi, kita fokus pada cara mereka berkomunikasi aja. Dan apa nilai-nilai yang melatar belakangi cara komunikasi mereka gitu. Karena perilaku manusia Bapak Ibu sebetulnya tidak lebih dari apa yang dia yakini gitu ya. Semua perilaku manusia gitu ya secara ilmiah tuh nggak lebih daripada representasi dari apa yang dia yakini ya, beliefs. Dan belief system itu nanti sifatnya berlapis-lapis gitu ya Bapak Ibu kalau kita bicara teori-teori tentang keyakinan. Nah Bapak Ibu, bagaimana orang Melayu itu berkomunikasi, apa yang membuat mereka berbeda dengan yang lain, atau nilai-nilai komunikasi apa yang mereka miliki ya secara sama, sebagai orang Melayu. Nah ini yang kelihatannya memang jarang gitu Bapak Ibu untuk dieksplorasi. Jadi ini memang tantangan ya bagi peneliti-peneliti untuk mengeksplorasi tentang kemelayuan, karena kemelayuan itu besar ya. Kemelayuan itu sesuatu ya, something, bukan nothing Bapak Ibu.
Karena sebagai budaya, saya yang sudah melakukan riset, kaya kita ini, ya, kaya sekali gitu. Sama kita kayanya dengan budaya Jawa, Bapak Ibu ya. Kalau kita bicaranya konsepnya konsep Melayu yang sempit ya gitu. Kalau Melayu yang luas, Jawa juga kita sebut Melayu juga. Kalau kita menggunakan nanti Bapak Ibu teori bagaimana perkembangan bahasa gitu. Akar-akar bahasa itu kalau ditarik sampai ribuan tahun ke belakang gitu Bapak Ibu, itu ya ada kesamaan gitu ya. Jadi kalau duo misalnya, tiga, tolu, telu di bahasa Jawa misalnya, tigo, prinsipnya itu punya akar yang sama gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau membaca inskripsi atau misalnya prasasti Sriwijaya itu menarik tuh. Kalau nggak salah prasasti Kedukan Bukit itu bahasanya bahkan bahasa Melayu yang ada di sana itu ketika Raja aduh saya lupa ya namanya Bapak Ibu, itu di buku saya ada gitu ya, ini udah terlalu lama, mau membangun memberikan hadiah Taman Sri ketika dia melakukan perjalanan ini aja Cak, intinya dia melakukan perjalanan dari Muara Tamwam, katanya sih itu Kampar gitu ya, kemudian ke Jambi gitu. Mereka membawa tentara itu 1212 gitu ya. Tentara yang berjalan kaki itu bahasa Sunda itu. Ininya Bu, sarebu itu ini gitu, kaitannya dengan itu juga gitu. Dengan bahasa-bahasa yang lain. 10 itu ya ungkapan bahasa Sunda itu 10 gitu. Jadi kalau kita menuruti akar-akar Bapak Ibu, ini nanti ini menarik gitu ya. Memang terhubung semuanya gitu. Tapi kalau kita bicara Kemelayuan yang luas, sebetulnya Melayu gitu ya. Bapak Ibu gitu. Apalagi kemudian menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, apa yang membedakan gitu ya? Apa yang dimiliki secara bersama? Saya ingin serba cepat saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah assertiveness, self-disclosure, tell all the truth, open communication, general semantik, banyak konsep-konsep, itu sebenarnya konsep-konsep barat yang dipaksakan masuk ke ranah pembelajaran di kita gitu ya. Konsep-konsep itu sebetulnya nggak pas dengan budaya kita. Jadi kalau kita bicara orang harus open gitu ya, orang Melayu ini orangnya tidak terlalu open gitu ya. Orangnya tidak terlalu open. Kita ini orang yang punya tata krama dalam komunikasi. Nanti akan saya jelaskan pada Bapak Ibu gitu ya. Karena kita orang Timur gitu ya. Apa bedanya Timur dengan Barat? Nah, itu yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu. Jadi yang tadi itu ungkapan Barat, kita disuruh terbuka, kita suruh ngomong apa adanya, suruh berterus terang gitu ya. Semakin kita berterus terang itu makin bagus, kata budaya Barat. Kata budaya Indonesia sebetulnya enggak juga gitu ya. Nah Bapak Ibu, paradigma Barat dengan paradigma Timur itu beda gitu ya. Saya ingin serba cepat saja ya. Ini paradigma Barat. Kalau paradigma Barat atau Western Roots of Communication Behaviors itu mengatakan the main condition of successful communication is truth. Jadi syarat komunikasi yang paling bagus tuh jujur gitu. Kalau misalnya kita ngeliat orang jelek ya kita sampaikan aja jelek gitu ya, misalnya gitu. Kalau makanannya nggak enak, just tell all the truth, katakan saja makanannya nggak enak gitu ya. Jadi itu kurang pas gitu ya kalau untuk di ini, nanti kita lihat ya. Nah, persoalan komunikasi adalah persoalan kebenaran gitu ya. Sikap tegas mengkomunikasikan kebenaran dipengaruhi oleh rasionalisme etis dan filsafat moral Barat, gitu kata Clifford Christian ya. Jadi filsuf-filsuf yang lainnya tuh banyak yang mengatakan bahwa orang Barat tuh rasional, ngomong apa adanya aja gitu. Jadi tidak dipengaruhi oleh perasaan, tidak dipengaruhi oleh emosi ya, gaya komunikasi mereka. Kenapa misalnya nanti Bapak Ibu lihat aktivis penyebaran hoax itu lebih banyak di kita ketimbang di Barat ya, karena masalah rasionalitas ya. Kita lebih mudah terkena post truth, lebih percaya katanya atau lebih percaya teman kita, grup kita satu WA ketimbang fakta gitu ya. Itu namanya post truth gitu. Dan orang kita tuh cenderung seperti itu gitu ya. Pengen yang pertama kali menyebarkan sesuatu walaupun itu hoax, dan hampir tidak pernah juga melakukan verifikasi data gitu ya. Walaupun di Islam diajarkan itu. Kita tuh harus
melakukan cek and recheck ya tentang fakta gitu. Jadi melakukan tabayun. Nah, Bapak Ibu, kalau Eastern or Malay itu konsepnya berbeda. Ini riset-riset yang panjang gitu ya. Min Soo Kim ini mengatakan ada ungkapan kuno dari Sanskerta yang di timur mengatakan one should speak the truth. Orang itu harusnya bicara yang betul. One should speak what is pleasant. Jadi orang juga harus bicara yang menyenangkan. Yeah. And one should not speak the truth if it happens to be unpleasant. Tapi orang jangan ngomong terus terang kalau itu bikin nggak enak orang lain. Ada cara yang lain. Bagaimana cara menyampaikan kebenaran? Nah, itulah Melayu. Itulah orang Timur. Bukan hanya kita, tapi yang lain. Nah, Shakespeare mengatakan sebaliknya. This above all to find ourselves to be true. Self be true gitu ya. Jadi nggak ada syarat apapun. Pokoknya orang kalau mau ngomong benar, omongin aja gitu ya. Nah, keduanya mengekspresikan kebenaran, tapi dengan cara yang berbeda antara Timur dan Barat. Gitu. Bapak Ibu, orang Asia memandang relasi antar manusia itu dengan alam serta sesamanya lebih pada aspek spiritual. Jadi melibatkan hati, gitu ya. Kita ini, kalau Bapak Ibu pernah mendengar ungkapan pikir itu pelita hati, jadi hati itu yang pertama, gitu. Nanti akan kita bicarakan, gitu ya. Jadi orang kita lebih menjaga harmoni. Kalau dalam komunikasi itu ada 2 dimensi, komunikasi itu punya 11 prinsip. Oke, dan salah satu prinsipnya adalah komunikasi selalu melibatkan isi dan hubungan, gitu. Isi itu artinya pesannya, kalau hubungan itu adalah aspek faktualnya, kalau hubungan itu aspek emosionalnya, gitu. Jadi cara kita menyampaikan sesuatu itu namanya aspek hubungan, relationship aspect of communications, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan rasa. Nah, orang Melayu itu mementingkan hati ketimbang rasio, ketimbang pikiran. Penting itu pikiran, rasionalitas itu penting. Tapi hakikat kebenaran yang paling tinggi bukan pada rasionalitas, tapi pada hati nurani, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik. Nah, kenapa saya mengatakan ini Eastern perspektif? Karena hati itu bukan ini semata-mata orang Indonesia, gitu ya Bapak Ibu. Walaupun di antara berbagai bangsa yang ada, yang sangat kaya konsep tentang hati itu adalah Indonesia atau orang Melayu, satu lagi orang Thailand yang sangat konsisten menggunakan kata hati dengan berbagai konsep hatinya, gitu ya. Nah, di konsep tentang hati Bapak Ibu di negara-negara Asia ini contohnya misalnya di Jepang tuh namanya kokoro, gitu ya, kokoro. Di Cina namanya shinin, di India namanya mana. Jadi India itu dalam ilmu komunikasi punya teori namanya teori rasa, Indian rasa teori, teori rasa India. Rasanya kata India itu sama dengan rasa kita, emosi, gitu ya, dimensi emosional kita. Di Arab itu al-qalb, gitu ya. Jadi kita sering menggunakan kolbu ya, kita terjemahkan juga ke kita gitu, kolbu. Tapi kita tidak menggunakan bahasa Arab. Karena terminologi kita ini kaya, kita ini bangsa yang peradabannya tinggi Bapak Ibu. Sangat tinggi gitu ya. Dan kita punya penyamaan arti itu, bahkan sangat kaya gitu ya. Dan lebih konsisten ketimbang kita menggunakan bahasa Arab ya tentang konsep hati pada orang Melayu. Orang Thailand menggunakannya chai gitu ya. Nah, jadi di dunia ini hanya ada beberapa bangsa saja yang menggunakan konsep hati itu sangat konsisten. Nah, Bapak Ibu, sebagai pembuktian, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu, sebelum itu ya, jadi hati bagi orang Melayu itu is the center of life, spirit, lust, intuition, emotion, and soul. Jadi hati itu pusat kehidupan, ruh, nafsu, intuisi, perasaan, dan jiwa bagi orang di kawasan Nusantara atau Melayu, gitu ya. Implikasi praktisnya apa, Bapak Ibu, ketika kita misalnya mau mengeksplorasi ini, Bapak Ibu, local values gitu ya, nilai-nilai lokal di kita itu sangat kaya. Dan itu merepresentasikan cara kita berkomunikasi. Oke, kita bisa diskusikan nanti lebih lanjut ya pernyataan ini. Nah, Bapak Ibu, untuk membuktikan bahwa hati itu adalah pusat dari spirit, lust, intuition, soul, emotions gitu ya, dari orang Melayu, saya akan sampaikan pada Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu itu sedang memperhatikan saya loh, ya, bukan memperotakkan saya, ya.
tapi memperhatikan saya. Bapak Ibu pakai hati, bukan pakai otak, ya, gitu. Jadi kita menyebutnya seperti itu. Nih, ini ungkapan-ungkapan Bapak Ibu untuk membuktikan orang Melayu itu konsisten menggunakan hati. Kalau kita menggunakan hati dalam bahasa Inggris itu heart, tapi begitu memperhatikan itu jadi pay attention. Kalau kita mau bilang hati-hati, be careful. Patah hati, broken heart. Lapang hati, open mind. Kata hati, conscience, gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya. Orang Melayu menggunakan hati sebagai basis Bapak Ibu untuk berperilaku gitu dalam kehidupan mereka gitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu lihat, memperhatikan, perhatian, hati-hati, semua basisnya pada hati. Ada berapa ungkapan kayak gitu? Lebih dari 460 Bapak Ibu. Jadi kalau kebenaran ukurannya apa dalam orang Melayu? Kebenaran itu ukurannya hati nurani. Kalau Anda misalnya ragu-ragu, ikuti kata hati. Semuanya hati, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita jatuh cinta, kita nyebutnya jatuh hati. Ya, kalau orang Inggris falling in love, beda lagi. Padahal hati itu heart, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sangat menarik. Bagaimana hati ini betul-betul jadi basis ya bagi kita untuk mengatur perilaku kita sehari-hari, Bapak Ibu. Jadi orang yang memperhatikan pembicaraan orang lain, yang jadi pengamat, namanya apa? Bukan pemerotak, tapi pemerhati. Jadi pakai hati juga ya. Dan kebenaran paling tinggi itu hati sanubari, hati nurani gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan ini contoh-contoh sederhana saja gitu ya, Bapak Ibu. Saya masih punya waktu berapa menit ini? Masih 10 menit Bapak Ibu, lagi, Pak. Berapa menit lagi? 10 menit lagi, Bapak. Oke, 10 menit lagi. Bapak Ibu, kalau kita lihat apakah konsisten riset-riset yang dilakukan ya, misalnya yang saya lakukan berkaitan dengan hati ini ya bagi orang Melayu, ini konsisten Bapak Ibu. Riset-riset di dunia internasional, jadi di dunia internasional ini ada 2 pakar yang paling disegani ketika bicara dimensi budaya gitu ya. Budaya itu semuanya dikelompokkan Bapak Ibu ya ke dalam kelompok-kelompok bagaimana cara mereka berperilaku, termasuk berperilaku komunikasi gitu. Jadi yang satu itu nanti pengelompokan oleh ahli Belanda, Bapak Ibu sekalian. Aduh, saya ngeheng lagi nih, kelihatannya kurang oksigen nih, kurang minum ya. Yang satu lagi Lewis, Bapak Ibu, Lewis ya. Jadi yang Lewis, Bapak Ibu, mengelompokkan orang Melayu itu seperti apa? Jadi bangsa-bangsa di dunia ini dikelompokkan seperti ini, ya cara mereka berperilaku, cara mereka berkomunikasi, gitu ya. Ini namanya konsep dasar, gitu ya, Bapak Ibu. Implikasinya nanti termasuk ke dalam ketika Bapak Ibu berperilaku dengan menggunakan teknologi, Bapak Ibu ya, apalagi media sosial gitu. Ini akan kelihatan nanti mencerminkan karakteristik bangsa kita, gitu ya, karakteristik budaya kita, karakteristik nilai-nilai yang digunakan oleh kita gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang ini kalau kita menempatkan yang merah gitu ya, yang biru, ini biru nih, ini Barat, Swiss, Luxembourg, USA, Slovenia, UK, kemudian Australia, Czech Republic, Netherlands, Norway dan sebagainya. Ini di biru ya, Bu. Biru itu artinya orangnya faktual. Kalau ngomong berdasarkan fakta, ya. Kalau orang Indonesia, Bapak Ibu ditanya jalan ke arah mana, jalan ke daerah mana, di mana ya misalnya gitu ya. Saya terkenang ya ketika saya perjalanan ke Sumatera, ke Pekanbaru, saya di mana itu? Di Muara Enim gitu ya. Atau di Tanjung Enim, saya tanya sama orang gitu. Ini kok lewat jembatan, ini arah ke, kalau mau arah ke ke Lahat gitu ya, dari Tanjung Enim ke Lahat terus mau ke Lubuk Linggau, itu kemana gitu. Dia nunjukkan jalan aja padahal dia nggak tahu sebetulnya gitu ya. Jalannya ternyata salah gitu ya ininya. Tapi kita karena kebaikan kita main tunjuk aja gitu ya. Nah, sering seperti itu. Di kampus-kampus juga orang bicara, Bapak Ibu jangan lupa, seringkali nggak pakai fakta, nggak pakai data. Padahal orang kampus itu harusnya speak with data. Tapi seringkali hanya opini aja gitu ya. Karena ya itu kita tidak terlalu faktual kalau menurut pengelompokannya Lewis gitu ya ininya. Kita berani aja bicara gitu ininya, walaupun mungkin kita tidak punya fakta datanya gitu. Walaupun konsep pengetahuan secara filosofis itu apa artinya, apa yang kita tahu gitu.
Tapi di kita itu kita bicara pengetahuan kadang-kadang yang tidak bisa kita konfrontasi dengan fakta juga gitu ya, itu menariknya gitu, Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi orangnya planner, bikin perencanaan, percaya dengan perencanaan berdasarkan fakta gitu. Yang merah itu orang multi aktif, hangat, emosional, kemudian pandai berbicara, kemudian gampang bereaksi, itu yang merah. Itu orang Brazil, Chile dan sebagainya. Kita nggak gitu-gitu juga gitu ya. Tapi kita tuh di tengah-tengah. Yang kuning itu orangnya reaktif, courteous gitu ya, amiable, kemudian accommodating. Jadi kita ini ramah gitu ya, kemudian berkompromi, accommodating gitu ya. Kemudian pendengar yang baik gitu kan, mudah percaya gitu Bapak Ibu. Nah orang Indonesia itu ada di perpaduan antara merah dan kuning gitu Bapak Ibu. Jadi kita ya emosional, orangnya hangat, makanya di Indonesia tuh orang mau pergi kemanapun ditanya mau kemana gitu ya. Kalau kita di Barat gitu ya, kita tanya mau kemana, it's not your business, itu bukan urusanmu gitu ya. Tapi di kita karena keramahan kita, Bapak Ibu, cara kita berkomunikasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu, gitu ya. Hati itu jadi pegangan, jadi patokan, gitu. Apakah ini buruk? Enggak juga, Bapak Ibu, gitu ya. Ini adalah pertimbangan hati nurani, gitu. Kalau pertimbangan etis, ini sangat bagus, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kalaupun kita berpikir sangat rasional, kita riset macam-macam, mungkin dimensi aksiologis ketika kita bicara ini bagus enggak ya? Ini riset saya untuk apa? Ada manfaatnya enggak? Nah, dimensi itu tuh sangat penting Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau menurut teori ini harusnya kita tuh orang yang punya pertimbangan etis lebih bagus gitu ya Bapak Ibu. Mempertimbangkan apa efeknya bagi orang lain misalnya gitu, apa dampaknya bagi orang lain dan seterusnya. Bapak Ibu, hati itu penting di era digital ya. Jadi orang Barat pun sekarang akhirnya mengatakan ya rasionalitas, ketika rasionalitas runtuh oleh konsep post-truth gitu ya. Ketika semua orang punya kesempatan untuk mengekspresikan diri, media sosial kan bahayanya itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita nonton Social Dilemma, salah satu bahayanya media sosial itu semua orang bisa menerima, bisa merekayasa, bisa memproduksi, bisa menyebarkan, bisa ngedit, oke, atas namanya sendiri. Semua orang punya mulut gitu. Semua orang punya media. Dulu media itu elit. Yang menguasai hanya orang-orang yang berduit gitu ya. Untuk mendapatkan akses informasi aja harus langganan koran gitu kan. Sekarang semua orang bisa memproduksi. Itu ininya Bapak Ibu, repotnya gitu ya sekarang. Ditambah nanti kalau orang Melayu di era digitalnya harus lebih terbuka. Kalau kita hanya mengandalkan kelompok-kelompok yang sejenis dengan kita, yang sekepercayaan dengan kita, perspektif kita akan lebih sempit gitu ya. Termasuk pendapat kita tentang politik. Karena kita berputar-putar pada kelompok yang sama, yang percaya yang sama, kita terjebak pada post-truth gitu ya. Jadi orang Melayu ini harus jadi orang yang terbuka, harus jadi orang yang kritis. Apalagi basisnya basis keislaman gitu ya, yang kita diajarkan tabayun gitu ya. Harusnya orang Melayu menjadi orang yang terbuka, tapi orang yang kritis untuk betul-betul bisa menerima pesan dan sebagainya dengan cara yang lebih selektif gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Jadi sekarang Bapak Ibu, Barat justru berpaling kepada hati gitu ya. Pertimbangan hati nurani itu penting Bapak Ibu gitu. Sehingga ketika rasionalitas macet, kita bicara pada hati nurani. Bener nggak ya berita ini? Apakah bagus bagi kita misalnya untuk disebarkan sekarang gitu, Bapak Ibu? Nah ini pertimbangannya sudah pertimbangan menggunakan emosi gitu ya. Bapak Ibu, saya pikir pembicaraan kita yang lain akan bicara sebetulnya tentang dimensi lain, nilai tertinggi orang Melayu. Jadi di luar hati ada yang lebih tinggi lagi dari hati, yaitu bapaknya hati. Namanya budi gitu ya. Tapi kita tidak akan bicarakan itu Bapak Ibu. Saya ingin mengenalkan saja satu konsep gitu, bahwa nilai tertinggi orang Melayu itu adalah budi gitu ya. Dan definisi budi ini banyak. Hanya kalau misalnya saya ingin bagaimana saya bisa membangun konsep-konsep tentang hati, tentang budi, basisnya paremiologi Bapak Ibu.
Jadi saya menggunakan semua terminologi yang digunakan keseharian oleh kita. Saya menggunakan ungkapan-ungkapan yang keseharian digunakan oleh kita, yang diwariskan selama ratusan tahun, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu misalnya baca buku risetnya Asmah Haji Omar ya, Bapak Ibu, di abad ke-16 itu ada teks namanya Aqaid An-Nasafi gitu ya. Di teks itu kalau menurut risetnya Asmah binti Haji Omar itu 82% itu menggunakan kata Melayu, Bapak Ibu. Abad ke-16. Artinya kita sudah sangat kaya gitu. Kehidupan spiritual kita itu sudah sangat terbangun karena kita bangsa yang sangat beradab gitu ya. Di kita ini persilangan. Hindu masuk, Buddha masuk, macam-macam masuk gitu. Dan itu membangun peradaban yang luar biasa bagi kita ya. Sriwijaya, Majapahit, macam-macam itu Bapak Ibu. Termasuk bahasa kita bukan hanya bahasa pasar. Bahasa kita masuk ke wilayah bahasa diplomasi, bahasa ilmu pengetahuan, bahasa filsafat gitu. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian dengan pengaruh-pengaruh dari berbagai tempat. Jadi kalau risetnya Asmah di Aqaid An-Nasafi itu kita mengambil di sana tuh di teks itu bahasa Arabnya banyak gitu, tapi hanya 18% saja. Misalnya kata wali, kita mengambil kata-kata ya Bapak Ibu, sekarang juga masih ada itu. Misalnya kata zakat, tauhid, rukun, halal, haram, itu bahasa Arab. Tapi di teks ya, yang itu Bapak Ibu, itu menggunakan bahasanya bahasa Melayu gitu ya, banyaknya. Jadi kita misalnya menggunakan kata surga, neraka, naruhaka, siksa, ya, kemudian saksi, bakti, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Itu basisnya adalah pada bahasa-bahasa Melayu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ungkapan-ungkapan Melayu sebagai dasar bagi saya dengan parametrical analysis itu nanti memberikan basis bagi kita untuk mengetahui apa sih nilai-nilai orang Melayu. Dan salah satu nilai orang Melayu yang paling tinggi, bukan salah satu, tapi yang paling tinggi namanya budi. Jadi kita tuh sering mendengarkan ungkapan-ungkapan tentang budi, ya. Ada ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas gitu. Seolah-olah itu ungkapan sederhana, padahal itu maknanya tinggi, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya saya ambil elok basa bekal hidup, elok budi bekal mati. Itu budi bicara tentang spiritualitas, bahkan kehidupan setelah mati gitu ya. Rusak budi bangsa binasa, bicara tentang politik. Orang kaya bertabur harta, orang mulia bertabur budi. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Tuah ayam pada sisiknya, tuah manusia pada budinya. Dan jumlah kata-kata menggunakan budi ini ada ratusan, Bapak Ibu sekalian. Yang menegaskan bahwa nilai tertinggi orang Melayu itu berbudi, gitu ya. Bagi orang Melayu berbudi itu jadi kalau kita bicara dalam konsep keislaman itu kesalihan ya, Bapak Ibu, akhlakul karimah gitu ya, Bapak Ibu, gitu ya. Konsep-konsep tentang kebaikan gitu. Nah, di konsep Melayu kita mengenalnya dengan budi. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, konsep-konsep Melayu ini sangat dekat dengan Islam, ya. Jadi dalam riset saya itu mempertemukan berbagai kesamaan ajaran-ajaran Islam itu dengan berbagai macam frasa, berbagai macam pepatah-pepatah gitu dalam lingkungan Melayu gitu ya, yang sebetulnya dimelayukan gitu ya. Jadi menariknya ketika Islam masuk, Malaka jatuh, Bapak Ibu sekalian, Islam masuk gitu. Nah, istana di Malaka itu perlahan-lahan, jadi tidak ada gejolak apa-apa. Oke, perlahan-lahan kemudian berubah pada Islam, tapi karena kultur Melayu itu sudah kuat, kultur Melayu ini kemudian diislamisasi, Bapak Ibu sekalian, tanpa menghilangkan misalnya berbagai ragam kemelayuan yang sudah sangat melekat gitu. Sehingga yang menarik dalam bangsa Melayu ini ada konsep kemelayuan, ada konsep keislaman, ya. Walaupun ini jadi satu, kemelayuannya tetap dipelihara. Terima kasih. Itu saja, Ibu moderator yang baik hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Anter Venus M. Akom atas materinya yang telah disampaikan mengenai Melayu dalam konteks komunikasi. Ya, dari yang kita dengarkan tadi bahwa Melayu sendiri itu identik dengan Islam, begitu ya Pak ya. Nah, terdapat dua batasan. Ada yang pertama itu dari sisi bahwa Melayu itu hanya sekedar bahasa maupun kebiasaan serta orang Islam, dan juga satunya Melayu pada batasan yang lebih luas, yaitu sebagian orang beragama Islam maupun juga yang non-Muslim gitu. Selain itu, dari yang kita dengarkan tadi bahwa paradigma Melayu sendiri, orang Melayu itu identik dengan hati, begitu ya Pak ya. Kalau kita menggunakan bahasa sehari-hari bisa dibilang sering nggak keenakan gitu kali Pak ya. Nah kalau orang Barat lebih kepada rasional, kemudian jujur dan begitu sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke